Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sayang kita, Pingpingan. Para siswa dan teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang bunga tunggal. Bunga tunggal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentang kata bunga ini kalian gak asing lagi ya, gak asing lagi. Bunga bank misalnya, bunga pinjaman, ya kan? Gak asing lagi saya rasa. Jadi orang meminjam kepada yang punya modal, kemudian yang punya modal memberi syarat mengembalikan plus bunga. Nah, umumnya bunga. Jadi misalnya pinjam 100.000, mengembalikan 100.000 plus bunganya. Tuh, paham ya? Jadi saya pinjam 100.000 kepada pemodal. Kemudian yang disyaratkan kepada saya harus kasih bunga kepada pemodal. Berarti saya nanti mengembalikan 100.000 lebihnya berapa? Yaitu bunganya itu berapa ditentukan gitu loh. Jadi bunga juga bisa diartikan sebagai jasa. Jasa karena saya udah dipinjami ya saya kasih jasa lah gitu. Misalnya dipinjami 100.000, jasanya 10.000, berarti saya harus mengembalikan 110.000. Itu. Dan itu nggak asing lagi ya, nggak asing lagi lah, di sekitar kita kamu bisa lihat atau bisa survei, datang ke koperasi atau ke bank atau kemana, di sana ada bunga sekian persen, bunga sekian per tahun, per bulan dan sebagainya. Paham toh? Jadi ada pemodal, ada peminjam. Ada pemodal atau peminjam. Nah sekarang saya akan cerita sedikit aja. Jadi saya pergi ke bank. Saya mau pinjam uang untuk dagang pecel 500.000. Terus jasanya atau bunganya 50.000. Nah, jadi saya pinjam 500.000, ditentukan, disepakati jasanya atau bunganya 50.000. Paham ya? Nih, jadi ditentukan dulu. Kamu pinjam 500.000, nanti kamu kembalikan jasanya 50.000. Jadi kamu kembalikan semuanya nanti 550.000. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada yang sebegini nih. Saya pergi ke bank, saya contohkan lagi, saya pergi ke bank. Pinjam uang 1 juta. Kemudian bank itu menentukan bunganya dalam 1 juta itu bunganya atau jasanya 2%. Nah, jadi saya harus mengembalikan nanti 1 juta ditambah bunganya yaitu 2%. 2% dari mana? Dari pinjaman saya itu. Jadi nanti saya kembalikan 1 juta lebih 2% dari 1 juta itu. Ini ada dua macam cara ini, dua macam kasus, dua macam cerita. Yang satu ditentukan jumlah uangnya, bunganya, yang satu ditentukan persennya. Tapi pada akhirnya juga berbentuk uang. Baik, cerita sedikit ya. Nah, jadi di situ nanti ada, saya kan pinjam tadi, itu modal namanya. Ada modal. Biasanya disingkat
M. Nah, ini untuk nyingkat aja, untuk mudahkan aja. Untuk mudahkan aja modal. Untuk mudahkan aja, M modal. Saya pinjam 1 juta, itu modal. Dan bunganya berapa? 100.000. Bunganya 100.000. Nah, itu bunga namanya. Biasanya B. Nah, ya kan? Jadi kalau pinjam, ini modal. Ini minjam ya. Meminjam. Ini modal. Bunga ini jasa, katakanlah itu tuh jasa. Lah terus karena ini meminjam, sekarang mengembalikan gimana? Mengembalikan. Kalau minjam kan harus mengembalikan toh. Minjam nggak mengembalikan namanya sekilit itu. Tahu sekilit? Jadi kalau modalnya ada modal pinjam, kemudian jasanya bunganya sudah ditentukan, maka mengembalikannya gimana? Mengembalikan pinjaman ya, mengembalikan pinjaman itu modal ditambah bunga. Nah, ini mengembalikannya, bukan modalnya saja. Modalnya saja keenakan yang minjam. Nggak kasih jasa, nggak kasih bagi hasil gitu. Nah, kalau disingkat, pengembalian itu adalah modal plus bunga. Paham ya? Ini rumus-rumus ini. Jadi pinjam 1 juta, pinjam 500.000, bunganya 50.000. Berarti saya harus mengembalikan modalnya 500, bunganya 50. Pinjam 1 juta, bunganya 100.000. Modalnya 1 juta, jasanya 100.000. Berarti modal ditambah jasa atau bunga. Paham ya? Paham ya? Ini rumus-rumusnya, masalah hitungan nanti gampang. Nah, bunga yang disebut dengan persen, misalnya bunganya sekian persen ya, sekian persen. Ada tadi bunganya sekian persen. Saya mau pinjam 1 juta, ya boleh, tapi dikenakan bunga atau jasa 2%. Macam-macam jasa itu. Ada 2%, ada 5%, ada 10%, ada 3%, ada 2,5%, ada 1%, ada 0%. Kalau pemodalnya baik hati, nggak usah bunga-bungaan, itu 0%. Ada nggak ya? Ya, macam-macam bunga itu terserah kesepakatannya atau kebijaksanaan pemilik bank. Karena macam-macam, nggak bisa saya tulislah 2% juga nggak bisa. Jadi yang umum saja. Jadi bunga itu bisa ditulis dengan B. Itu aja lambangnya, B. B persen maksudnya, bukan 6% ya. B persen. B persen itu berapa? Ya terserah lah berapa. 2%, 5% itu terserah nanti. Ya kan? Besarnya bunga B persen. Besarnya bunga B persen. Paham ya? Ini istilah-istilah dulu loh ya, istilah-istilah dulu. Belum kita gunakan B persen dengan ini, belum kita gunakan. Ini masih istilah-istilah dulu. Nah, ini yang rumus pertama, yang pertama. Yang kedua,
setelah ada modal, ada bunganya, entah nominal entah persen bunganya, yang jelas mengembalikannya tidak sekaligus. Masuk bar pinjam terus kembalikan, tidak. Saya pinjam 1 juta, bunganya berapa? 100.000 atau 10%. Ya sudah, saya pinjam, langsung kembalikan. Enggak. Mesti dicicil atau diangsur. Nah, paham ya? Mesti diangsur. Nah, angsuran itu biasanya ya, pengembalian ini umumnya itu aja diangsur. Nah, diangsur dia. Nah, angsurannya berapa? Berapa kali? Ah, terserah. Tapi yang umumnya angsuran itu boleh jadi dia per bulan. Nah, ini atau setiap bulan. Boleh jadi per 3 bulan. Terserahlah ini kesepakatannya ini atau peraturannya. Setiap bulan 1 kali angsuran. Nah, ini kalau per 3 bulan ya setiap 3 bulan. Nah, ini hitungannya masing-masing. Per 6 bulan juga boleh, terserah, ini kesepakatan aja. Ya, terserah, kesepakatan aja. Nah, tinggal nanti kesepakatan gimana. Kalau di mengembalikan itu modal tambah bunga itu sekian, terus diangsur per bulan, berarti sekian dibagi setahun itu misalnya jangka setahun berarti dibagi 12, dihitung per bulan bisa, dihitung per 3 bulan bisa, dihitung per 6 bulan bisa, ya bisa. Nah, jadi menghitung besarnya bunga ya. Jadi pengembalian itu bisa per bulan, bisa per 3 bulan dan seterusnya. Nah, menghitung besarnya bunga ya, ini biasanya per tahun ya, biasanya dihitung per tahun biasanya. Karena bunganya sekian persen, maka cara menghitung besarnya bunga adalah B kali modal. Nah, B kali modal. Modalnya berapa hari? Bunganya berapa? Ini menghitung bunga ya. Menghitung besarnya bunga. Modalnya 100.000, bunganya 2%. Jadi berapa bunganya itu? 2% kali 100.000. Nanti kita contoh-contohkan seperti itu. Yang ketiga, menghitung, ini mengembalikan ya, menghitung nominal pengembalian. Menghitung nominal pengembalian. Mengembalikan tadi modal plus bunga ya kan? Plus bunga ya kan? Mengembalikan tadi modal plus bunga. Jadi saya harus mengembalikan berapa? Kalau pinjamnya sekian, bunganya sekian persen. Menghitung nominal pengembalian adalah modal ya ditambah B
kali M. B kali M kan bunganya. B kali M kan bunganya. Bunganya sekian, modalnya sekian. Jadi mengembalikan nominal keseluruhan itu modal ditambah B kali M. Saya kira itu keterangan-keterangan istilah-istilah yang berkaitan dengan menentukan bunga tunggal. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita sudah menggunakan contoh-contoh. Nanti contohnya langsung kita ke latihan aja, ke latihan soal aja, langsung latihan soal, langsung kita pakai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat, jangan pusing dengan banyak tulisan, karena ini banyak tulisan, intinya cuman ini banyak tulisan, intinya cuman ini. Tinggal nanti kita menghitung bunga tunggal. Keberkahan buat kalian semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.